Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Dulastari dengan NIM F1S1222198. Bella, kami dari kelompok 6 akan membuat video tutorial mengenai Google Documents. Jika kalian belum mengetahui apa itu Google Documents, Google Documents merupakan sebuah layanan pengolahan kata yang merupakan salah satu bagian dari result dokumen Google Documents, editors dari Google yang juga terdiri dari Google Sheets, Google Slides, Google Drawings, Google Formulir, Google. Baiklah, langsung saja kita mulai membuat video tutorial cara menggunakan Google Documents. Yang pertama, kita harus membuka Google terlebih dahulu. Setelah itu kita membuka apps atau yang ×9 ini. Setelah masuk tampilan seperti ini, kita akan langsung ke Documents, Docs. Di dalam Google Documents terdapat memiliki template, beberapa template yang bisa dipilih, yang bisa digunakan, tetapi kami tidak akan menggunakan template. Kami akan langsung saja masuk ke dokumen baru. Baiklah, pada dokumen baru ini masih terlihat kosong. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Google Documents, yaitu ada file, edit, tampilan, sisipkan, format, alat, ekstensi, dan bantuan. Untuk mengatur teks, kita bisa menggunakan teks normal. Untuk mengatur font, kita bisa menggunakan kita bisa melihat pada font ini terdapat banyak sekali font yang bisa kita pilih. Saya akan menggunakan font Comic Sans MS. Kita juga bisa mengatur ukuran font. Baiklah, langsung saja kita akan mencoba untuk mempraktekkan penggunaan Google Documents. Saya akan mengetik tutorial Google Document. Pada bagian pada bagian format terdapat pada bagian format kita bisa melihat ada beberapa tampilan untuk mengedit font, yaitu bisa menebalkan, miringkan, garis bawahi, coret, superscript, subscript, ukuran, dan kapitalisasi. Untuk menebalkan tampilan kita bisa menggunakan Ctrl B atau langsung saja dari sini B yang tebal. Selanjutnya untuk memiringkan teks kita bisa menggunakan Ctrl I. Bisa menggunakan juga untuk menggarisbawahi kita bisa menggunakan Ctrl U. Selanjutnya untuk gaya paragraf kita bisa menggunakan teks yang normal, judul, subjudul, tajuk 1, tajuk 2 sampai tajuk 6, dan opsi. Dan selanjutnya yaitu perataan indentasi. Ini digunakan untuk meratakan paragraf mau ke kiri, ke kanan, mau tengah, kanan, rata kiri, kanan, tambahkan inden dan kurang inden, opsi indentasi. Baiklah, ini bisa menggunakan pada opsi di atas, kanan atas. Ini untuk meratakan. Rata kiri bisa menggunakan Ctrl Shift L. Bisa juga untuk rata tengah bisa menggunakan Ctrl Shift E. Ctrl Shift E.
Atau untuk rata kanan kita bisa menggunakan Ctrl Shift R, dan rata kiri kanan bisa juga kita menggunakan Ctrl Shift J. Selanjutnya untuk jarak antar baris dan antar paragraf, kami menggunakan, saya menggunakan jarak 1,15 atau bisa menggunakan juga 1,5. Selanjutnya untuk tambahkan spasi sebelum paragraf, ada tambahkan spasi sesudah paragraf, spasi custom, satukan dengan berikutnya, satukan baris, tambahkan batas halaman sebelumnya. Selanjutnya untuk bagian kolom, ini opsional, tergantung apa yang akan kita ketik. Kita bisa menggunakan kolom untuk 1 seperti ini, untuk 2 kolom, dan untuk 3 kolom. Selanjutnya butir dan penomoran, ini tergantung situasi ketika dibutuhkan, ketika kita akan membuat nomor, untuk membuat butir, dan checklist. Selanjutnya header dan footer, nomor halaman, orientasi halaman, dan hapus format. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya yang bernama Ofren Dialsa. Kepada Ofren, baiklah. Perkenalkan, nama saya Ofren Dialsa dengan NIM F1E122155, dan saya akan menjelaskan fitur pada Google Documents, yaitu fitur sisipkan. Pada fitur sisipkan ini, kita bisa menyisipkan gambar, tabel, diagram, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan mencoba untuk menyisipkan gambar. Dan di sini kita diberi beberapa opsi, yaitu upload dari komputer, telusuri dari internet, dari drive, dari dengan URL, dari kamera, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba opsi yang upload dari komputer. Kita bisa memilih, bebas ya. Saya akan memilih yang ini saja. Nah, maka gambar akan otomatis masuk ke dokumen. Nah, untuk yang lainnya lagi, seperti untuk menambahkan tabel, kita bisa di sini memilih template tabel, roadmap penduduk, pelacak tinjauan. Nah, di sini saya akan mencoba yang roadmap produk. Nah, seperti ini. Nah, dan kita juga bisa menginput tulisan apapun di sini, seperti itu tulisan. Nah, itulah. Ini sesuai dengan keinginan kita sendiri untuk menginput apa. Sini saya akan mendelete dulu. Nah, untuk fitur selanjutnya itu mengenai diagram. Nah, di sini banyak pilihan. Ada diagram batang, diagram kolom, garis, lingkaran. Dan di sini saya akan mencoba yang bagian kolom. Nah, seperti ini. Nanti yang selanjutnya ada fitur seperti emoji, garis horizontal, tanggal, dan saya akan mencoba yang tanggal ya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, akan menampilkan tanggal yang kita pilih.
Dan demikianlah fitur-fitur yang bisa saya jelaskan. Dan di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kita coba. Ya, ada seperti catatan kaki, drop down, elemen penyusun, karakter khusus, persamaan, watermark, header dan footer, nomor halaman, batas halaman, link. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan hal tersebut dan akan dilanjutkan, dan untuk fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suwaibah. Kepada Suwaibah saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Suwaibah dengan NIM F1E1222110. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bagian alat. Di bagian alat terdapat beberapa fitur, yaitu ejaan dan tata bahasa, jumlah kata, tinjauan pengeditan yang disarankan, bandingkan dokumen, kutipan, objek tertaut, kamus, terjemahan dokumen, dikte, setelah notifikasi, preferensi, dan aksesibilitas. Di dalam fitur ejaan dan tata bahasa, terdapat beberapa fitur, yaitu pemeriksaan ejaan dan tata bahasa, tampilkan saran ejaan, tampilkan saran tata bahasa, dan kamus pribadi. Di dalam pemeriksaan ejaan dan tata bahasa, dia akan melihatkan atau mendiksi apabila ada ketikan yang kita tulis salah, ketikan salah yang kita lakukan. Yaitu di Google terdapat ketikan O-nya seharusnya double, tapi di sini 1. Oke, selanjutnya jumlah kata. Di dalam jumlah kata terdapat halaman, kata, karakter tidak termasuk spasi. Di dalam jumlah kata ini kita bisa melihat di halaman berapa dan kata berapa dan berapa kata kita ketikkan di dalam dokumen tersebut. Di sini terdapat di halaman 1, 3 kata dan 20 karakter. Oke. Selanjutnya yaitu bandingkan dokumen. Di dalam bandingan dokumen ini kita bisa membandingkan dokumen apabila kita mempunyai dua dokumen. Oke, selanjutnya yaitu terjemahkan dokumen. Di dalam terjemahan dokumen terdapat begitu banyak fitur bahasa. Di dalam ini kami memilih fitur bahasa dalam bahasa Arab. Terjemahkan. Maka tulisan yang kita ketikkan tadi akan berubah ke fitur bahasa Arab. Baiklah, untuk menyimpan dokumen yang kita lakukan yaitu terdapat di file dan download. Di download terdapat bermacam-macam fitur, yaitu Microsoft Word, format open dokumen, rich text format, dokumen PDF, teks biasa, halaman web, publikasi EVUV. Di dalam ini kami memilih fitur dokumen PDF. Baiklah, itu tadi video tutorial yang kami buat. Apabila ada salah kata atau penyampaian fitur yang salah, kami mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.